Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 4. Topik yang C atau topik yang ketiga adalah perkembangbiakan tumbuhan. Apakah tumbuhan di hutan ditanam oleh manusia? Tentunya ada yang iya, ada yang tidak. Jika tidak, lalu bagaimana tumbuhan bisa tumbuh tersebar di mana-mana? Tumbuhan bisa tersebar di mana-mana melalui biji yang dibawa oleh para hewan-hewan. Siapa yang menanamnya? Jadi hutan bisa ditanam oleh manusia. Bagaimana cara tumbuhan berkembang biak dan memperbanyak jenisnya? Nanti kita bahas pada materi kali ini. Bagian tubuh dan fungsi bunga. Secara berkelompok, carilah bunga yang ada di sekitar kalian dan petiklah satu. 2. Amati bagian-bagian bunga sesuai panduan di buku ini. Yang ketiga adalah tulislah bagian-bagian bunga yang kalian lihat pada lembar buku tugas. Tuliskan juga fungsi dari bagian-bagian bunga tersebut. Bunga sempurna dan tidak sempurna. Benang sari dan putih adalah perkembangbiakan tumbuhan. Benang sari dan putih adalah alat perkembangbiakan tumbuhan. Benang sari dan putih bisa terletak pada satu bunga yang sama. Ini dinamakan bunga sempurna. Namun ada bunga yang benang sari dan putih terpisah dalam bunga yang berbeda. Ini disebut bunga tidak sempurna. Yang pertama adalah bunga sempurna. Bunga sempurna tentunya memiliki mahkota, kelopak, dasar bunga, tangkai bunga, bakal biji, tangkai putih, kepala putih, dan mempunyai serbuk sari. Sedangkan bunga yang tidak sempurna adalah bunga hanya memiliki kepala putih, tangkai putih, bakal biji, serbuk sari, kepala sari, dan tangkai sari. Contoh bunga sempurna adalah bunga stroberi dan bunga kembang sepatu. Pada pohon jagung ada bunga jantan dan bunga betina. Bunga jantan bisa kamu lihat pada gambar video berikut ini. Sedangkan bunga betina juga bisa kamu lihat pada gambar di video berikut ini. Pada jagung terdapat bunga jantan dan bunga betina. Hubungan antara serangga dan bunga. Pernahkah kalian melihat lebah yang terbang di sekitar bunga? Serangga ini senang sekali dengan bunga. Bagaimana tidak? Bunga adalah sumber makanannya. Serangga ini senang sekali dengan nektar atau sari bunga. Warna bunga yang cerah dan aromanya yang harum memikat para serangga untuk hinggap di bunga. Lebah dan serangga lainnya kemudian asik menikmati sari bunga yang lezat. Ketika itu, serbuk sari akan menempel pada tubuh serangga. Ada yang menempel di ekornya, di sayapnya, atau di sekitar mulutnya. Setelah selesai menikmati nektar di bunga ini, lebah dan serangga akan terbang ke bunga yang lain. Saat serangga menikmati nektar di bunga yang baru, benang sari yang ada di tubuhnya akan jatuh ke putik bunga. Lalu terjadilah yang namanya penyerbukan. Penyerbukan adalah ketika benang sari menempel di kepala putik. Ini adalah cara perkembangbiakan tumbuhan berbunga. Apa yang terjadi setelah proses penyerbukan? Dalam putik akan tumbuh yang namanya biji. Biji inilah yang nanti bisa dipakai tanaman untuk memperbanyak jenisnya. Walaupun tanaman tidak punya kaki untuk berpindah tempat, namun ada serangga dan hewan-hewan yang membantu tumbuhan berkembang biak. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks. Yang A, mengapa serangga senang hinggap di bunga? Yang B, apa itu proses penyerbukan? Yang C, bagaimana cara serangga membantu proses penyerbukan? Yang D, apa yang terjadi pada bunga setelah proses penyerbukan? Setelah mempelajari teks sebelumnya, buatlah sebuah komik 4 strip yang bercerita tentang penyerbukan. Dalam komik tersebut, sertakanlah A, serangga yang mencari makan di bunga. B, serbuk sari yang menempel pada serangga. C, serbuk sari yang jatuh di kepala putik saat serangga mencari makan. D, bunga yang berubah menjadi buah setelah adanya proses penyerbukan. Saling bertukarlah komik dengan masing-masing teman kalian. Bacalah komik yang sudah dibuat teman kalian dengan seksama. Selesai membaca, sampaikan kepada teman kalian apa yang kalian suka dari komik buatannya. Mari kita refleksikan apa yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu 1. Bagaimana cara tumbuhan berbunga berkembang biak. Yang kedua, bagian bunga apa yang berperan dalam proses perkembangbiakan. Yang ketiga, apa peran hewan dalam perkembangbiakan tumbuhan. Yang keempat, selain melalui serangga, menurut kalian apalagi yang bisa membantu terjadinya proses penyerbukan? Yang kelima,
Apa yang terjadi pada bunga setelah melakukan perkembangbiakan? Yang kita pelajari selanjutnya adalah penyebaran biji. Sama seperti proses penyerbukan, tumbuhan pun membutuhkan bantuan untuk menyebarkan biji. Lalu apa sajakah yang bisa membantu tumbuhan menyebarkan biji? Siapkan buku tugas dan diskusikanlah bersama teman kelompok kalian gambar-gambar berikut. Mengapa perlu penyebaran biji? Perhatikan gambar berikut, manakah menurut kalian gambar lingkungan yang lebih baik untuk biji tumbuh? Apakah gambar A ataukah gambar B? Mengapa? Coba kamu amati gambar A dan kamu amati gambar B. Bagaimana cara biji menyebar? Tanaman tidak bisa berpindah tempat seperti kita dan hewan. Lalu, bagaimana tanaman bisa menyebarkan bijinya? Cobalah pelajari gambar pada cara 1 sampai 5 untuk melihat berbagai cara penyebaran biji. Oke, cara 1. Biji bisa tersebar seperti gambar pada cara 1, yaitu ada monyet, ya. Ini ada gambar monyet yang sedang makan buah dan bijinya tidak dimakan oleh monyet. Bijinya dijatuhkan sehingga akan tumbuh biji baru, tumbuh tanaman baru. Oke. Cara kedua, penyebaran dengan angin. Biji-biji itu terbawa oleh angin dan akhirnya bisa menjadi tanaman baru. Cara yang ketiga adalah seperti pada gambar, yaitu pohon kelapa yang jatuh dan akhirnya dibawa oleh air dan berhenti pada suatu tempat dan menjadi tanaman baru. Burung dan hewan mamalia juga bisa membantu penyerbukan pada bunga. Ada yang pemakan nektar, serbuk sari, atau mencari serangga yang hinggap di bunga. Aktivitas hewan berpindah-pindah antar bunga ini turut membantu penyerbukan tanaman. Ada juga cara perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Cara ini dikembangbiakan manusia dengan ilmu dan perkembangan teknologi yang dimiliki. Cangkok dan stek adalah salah satu cara perkembangbiakan buatan. Cara ini cukup mudah dan bisa dilakukan di berbagai macam tanaman. Apakah kalian pernah mencobanya? Yang pertama adalah cangkok. Proses ini dilakukan pada tanaman induk dalam beberapa waktu sampai anak tumbuhan memiliki akar dan bisa dipindahkan ke tanah. Cara-cara mencangkok adalah: 1. Belah sedikit batang tumbuhan yang mau dicangkok sepanjang 2,5 cm dengan kedalaman sekitar 0,5 cm. 2. Isi bagian dalam belahan dengan tanah yang sudah dicampur pupuk. Bisa juga diisi dengan media tanam seperti serbuk sabut kelapa. 3. Bungkus dengan plastik dan penuhi plastik dengan tanah atau media tanam. 4. Ketika akar baru sudah muncul dari bagian yang dibungkus plastik, pohon batang di bagian bawah plastik. Potong batang di bagian bawah plastik. Buka bungkusan plastik dan pindahkan ke dalam tanah. Hore, tanaman baru sudah jadi. Yang kedua adalah stek. Caranya bagaimana? Potong miring bagian batang tumbuhan induk yang akan di stek. Pilihlah batang yang mempunyai daun. Yang kedua adalah pindahkan potongan batang dalam tanah. Akar akan tumbuh pada bagian ujung batang yang ada dalam tanah. Jadilah tumbuhan baru. Keuntungan dengan perkembangbiakan buatan adalah kita bisa menghemat waktu. Hal ini karena kita tidak menanam langsung dari biji, namun dari batang yang sudah tumbuh, bahkan sudah berbuah. Ini akan sangat menguntungkan bagi para petani buah. Apa yang sudah kita pelajari hari ini yaitu: 1. Bagian bunga yang berperan sebagai alat perkembangbiakan adalah putik, betina. Putik bagi yang betina dan benang sari bagi yang jantan, bagi tumbuhan jantan. Penyerbukan adalah proses bertemunya serbuk sari dan putik. Serbuk sari menempel di kepala putik, kemudian bakal biji di putik akan berkembang menjadi biji. 3. Proses penyerbukan terjadi dengan bantuan hewan, angin, dan juga manusia. 4. Saat biji sudah terbentuk, tumbuhan menyebarkan bijinya dengan bantuan hewan, angin, air, dan manusia. Marilah kita menanam tumbuhan sebagai proyek belajar. Kita lihat bagian-bagian tumbuhan yang tumbuh terlebih dahulu, lalu kita berikan kebutuhannya agar tanaman itu bisa berfotosintesis dan tumbuh. Kita akan menggambar pertumbuhan tanaman ini setiap minggunya. Tujuan proyek ini adalah membuat bagan siklus hidup tumbuhan berdasarkan hasil pengamatan. Ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 4.